Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi di mata kuliah perilaku organisasi. Kita sudah sampai di pertemuan yang keempat, ya. Pada pertemuan yang keempat dan kelima nanti kita akan membahas mengenai sikap dan perilaku kerja. Nah, tapi kita bagi nih jadi dua part. Yang minggu ini kita akan mempelajari sikap dan perilaku kerja yang positif, dan di minggu depan kita akan mempelajari sikap dan perilaku kerja yang negatif. Nah, tapi sebelum kita melangkah kira-kira sikap dan perilaku kerja yang positif itu apa sih gitu ya, atau apa aja sih gitu ya, kita kan perlu tahu dasarnya dulu nih. Nah, mungkin teman-teman udah belajar ya di psikologi dasar mengenai sikap itu apa gitu ya, perilaku itu apa, karena sebetulnya itu adalah main objek dari proses pembelajaran di psikologi. Nah, sikap itu apa gitu ya? Sikap secara sederhana itu didefinisikan uh, merupakan sebuah pernyataan evaluatif gitu ya, mengenai sebuah objek. Objeknya bisa apa aja, bisa objeknya barang, bisa orang, bisa juga peristiwa gitu ya. Jadi kita memberikan pernyataan evaluasi gitu. Isinya bisa positif, bisa juga negatif. Misal kalau misalnya kayak kita lihat sebuah barang gitu ya, let's say apa, laptop. Teman-teman pergi ke toko laptop terus bilang, oh ya ini laptop ini bagus, laptop ini desainnya kurang oke, laptop ini kayaknya spesifikasinya dan spesifikasi performanya bagus dan seterusnya. Itu adalah sebetulnya pernyataan evaluatif gitu ya. Begitu teman-teman merasa oke, terus teman-teman pilihnya yang itu gitu, beli. Nah, itu nanti masuk ke dimensi perilakunya. Nah, kita akan lihat ternyata sikap itu tidak hanya terkait dengan evaluasi tadi. Ada 3 dimensi yang membuat kemudian sikap itu bisa kita lihat secara utuh. Yang pertama adalah dimensi kognitif gitu, yang kedua adalah dimensi afektif, yang ketiga adalah dimensi behavioral. Dimensi kognitif tentu saja kemudian kita memberikan evaluasi di kepala kita secara kognitif. Let's say ketika kita melihat laptop, kemudian kita akan melihat, oh dari desainnya besar apa kecil gitu ya. Terus kita akan compare yang besar itu mungkin akan lebih nyaman untuk bekerja, tapi kalau di bawah nggak enak karena berat gitu ya. Tipis atau tebal gitu, itu spesifikasinya. Kemudian kita lihat apakah kemudian dengan prosesor uh, apa namanya prosesor dengan spesifikasi tertentu itu bisa nggak sih menjalankan tugas kita. Itu adalah dimensi kognitif gitu ya. Kalau misalnya di dalam konteks kerja, di sini ada contohnya, uh, supervisor saya, atasan saya itu ngasih promosi ke bawahan yang kayaknya ke teman saya gitu, yang kayaknya nggak deserve gitu. Dia nggak adil. Nah, itu kognitifnya gitu ya. Sama kayak tadi ya. Laptop ini spesifikasinya, faktanya kan spesifikasinya A, B, C, D gitu. Oh, ini kurang bagus. Oh, ini bagus. Itu adalah dimensi kognitif. Setelah ada dimensi kognitif, kemudian ada dimensi afektifnya, yaitu feeling gitu ya. Tadi terus kemudian dari laptop yang sudah kita evaluasi secara kognitif, kemudian kita bisa ambil kesimpulan, oh ini bagus, ini jelek, ini aku suka, ini aku nggak suka gitu. Sama juga kalau dalam konteks pekerjaan tadi, oh saya nggak suka atasan saya yang unfair tadi gitu ya. Atau justru, oh saya merasa oke-oke saja walaupun dia unfair gitu ya. Nah itu adalah dimensi afektifnya. Ada satu lagi yaitu dimensi behavioral, yaitu dimensi perilakunya atau action gitu. Nah pada dimensi perilaku ini sudah menjadi bentuk yang lebih nyatanya dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan gitu ya. Kalau tadi kemudian teman-teman ketika melihat laptop udah evaluasi secara aspeknya, kemudian teman-teman suka atau nggak suka, habis itu adalah beli atau nggak beli gitu ya. Kalau misalnya dalam konteks pekerjaan tadi atasannya unfair, itu udah dievaluasi secara kognitif, terus kita bilang aku nggak suka sama dia, terus habis itu secara behavioralnya adalah ya wes deh, aku keluar aja deh, dia cari tempat kerja lain yang lebih adil memperlakukan bawahannya gitu ya. Maka kemudian itu menjadi sebuah sikap dan perilaku yang utuh
terhadap sebuah objek tadi atau sebuah peristiwa gitu ya. Nah, tapi ada juga situasi di mana bisa loh antara kognitif, afektif, dan perilaku itu kemudian tidak selaras satu dengan yang lain. Gitu kan, kalau tadi itu tuh selaras semuanya ya. Jadi kayaknya sikap itu bisa mempredik dengan baik perilaku gitu. Tapi ternyata pada kasus-kasus tertentu tuh nggak bisa. Ada yang disebut dengan disonansi kognitif. Jadi kadang-kadang misalnya kayak saya nggak suka sama atasan saya, tapi saya tetap kerja di situ gitu. Atau saya nggak suka sama laptop itu, tapi saya tetap beli yang itu gitu ya. Walaupun kemudian secara kognitif dan afektif berlawanan gitu dengan perilakunya. Nah itu bisa saja kemudian juga terjadi. Karena apa? Karena kemudian ternyata antara sikap dengan perilaku itu ada variabel di tengahnya gitu ya. Ada yang mempengaruhi atau moderating variable. Apa aja? Yang pertama adalah importance of attitude, yang kedua correspondence to behavior, yang ketiga adalah accessibility, yang keempat adalah social pressure, yang kelima adalah experience with attitude. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah importance of attitude. Jadi ada sikap-sikap yang kemudian sangat berkorelasi dengan values kita gitu ya. Nah yang kemudian itu biasanya akan mempredik behavior dengan sangat baik. Misal kalau misalnya yang terkait dengan values, let's say integrity misalnya kayak gitu ya, values kejujuran. Kita sangat menghargai kejujuran, itu pokoknya nggak boleh ada apa ya namanya, tidak boleh ada tawar-menawar. Maka kemudian pada saat ada praktek ketidakjujuran misalnya di kantor ya, seorang karyawan diminta untuk berlaku tidak jujur gitu ya, menyogok gitu ya misalnya, maka kemudian karena values itu menjadi penting, dia nggak suka sama kejujuran, bisa jadi attitude dia jadi negatif dan kemudian itu mempredik perilaku dengan baik. Ya udah, saya bakalan keluar karena di perusahaan ini tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran gitu. Atau saya pernah punya pengalaman teman yang keluar dari organisasi karena kemudian ada kebiasaan di organisasinya tuh kalau habis pulang kerja mereka keluar, habis itu mabuk gitu. Karena perusahaan dari luar negeri gitu kan ya. Jadi dia kayaknya saya mendingan keluar aja deh gitu karena nggak nyaman. Nah tapi untuk beberapa perilaku yang kemudian tidak berkorelasi langsung dengan values, itu biasanya tidak terlalu mempredik behavior. Misal bagi saya ya udahlah, yang penting kerja itu adalah sama-sama aja. Jadi kalau kerja kelompok ada yang nggak kerja, saya nggak suka sih sebenarnya dia nggak kerja gitu ya. Tapi ya wes namanya tetap tak tulis gitu ya di kerjaan saya misalnya kayak gitu. Nah karena bagi saya itu ya udahlah nggak penting gitu, nggak sepenting itu juga mengenai kerja kelompok misalnya kayak gitu. Values mengenai teamwork misalnya kayak gitu ya. Jadi tergantung apakah kemudian values itu menjadi penting atau tidak bagi seseorang ya. Semakin penting values yang terkandung dalam sebuah sikap, maka dia akan semakin memprediksi behavior. Yang kedua adalah correspondence to behavior. Ada beberapa sikap itu yang kemudian korelasinya itu sangat dekat sekali dengan behavior. Jika A maka B tadi ya, misalnya jika beberapa penelitian misalnya terkait dengan di dunia kerja misalnya, orang yang kemudian tidak satisfy, tidak puas di dalam organisasi itu biasanya akan cenderung keluar dari organisasi atau minimal dia biasanya cenderung akan mempertimbangkan opportunity untuk di luar. Nah itu correspondence to behavior-nya tuh gede banget tuh, sangat dekat sekali gitu ya berdasarkan riset. Tapi ternyata kalau misalnya perilaku merokok misalnya ya, itu sikap terhadap rokok dengan perilaku merokok tuh korespondensinya tuh mungkin moderate gitu ya. Karena orang yang merokok itu tahu betul sebetulnya secara kognitif bahwa rokok itu nggak baik buat kesehatan
gitu ya. Tapi perilakunya gimana? Ya tetap ngerokok gitu ya. Mungkin kenapa? Nah, karena kemudian mungkin dipengaruhi oleh faktor lain juga. Nah, kemudian ada accessibility. Accessibility adalah sebetulnya semakin ini terkait juga sama memoris kita gitu ya, atau kemudian memoris atau semakin sering kita menunjukkan attitude tersebut, maka itu kemudian jadi perilaku ya. Misal terkait dengan sikap kita terhadap COVID deh misalnya kayak gitu ya. Ada beberapa orang yang kemudian sikapnya terhadap COVID itu ya biasa aja gitu ya, santai-santai aja, dan kemudian dia secara terbuka kemudian menyampaikan juga, oh saya merasa oke-oke saja dengan COVID, saya merasa tidak perlu khawatir, saya merasa B aja gitu. Maka kemudian ketika datang vaksin perilakunya adalah oh ya udah saya nggak usah vaksin gitu. Atau perilaku yang ditunjukkan sehari-hari dia tidak pakai masker, tidak mentaati protokol kesehatan dan seterusnya. Nah, jadi semakin accessibility kita terhadap sikap itu semakin tinggi dan semakin sering kita mengakses itu dan menunjukkan sikap itu, maka behavior itu biasanya sangat sangat lekat sekali gitu ya dengan apa yang kita tunjukkan dari sikap. Nah, kemudian yang berikutnya adalah social pressure. Social pressure itu tadi tuh misalnya ini terkait sama rokok gitu ya. Kok banyak ya orang-orang yang tahu secara kognitif bahwa merokok itu nggak baik, tapi kemudian dia tetap merokok. Nah, bisa jadi coba deh kita lihat lingkungannya. Apakah kemudian orang sekelilingnya merokok, teman-temannya merokok, teman gaulnya merokok, dan di rokok itu di teman gaulnya diledekin. Ah, kamu nggak ngerokok, nggak keren gitu. Makanya kemudian dia merokok karena kemudian ada social pressure. Atau kemudian kalau di dalam konteks kerja misalnya social pressure itu terkait kita nggak suka sama atasan kita, tapi teman-teman lain kok pada suka ya sama atasan kita ya gitu ya. Terus akhirnya ya udah yang kita tunjukin tuh bukan kita nggak suka sama dia, kita nggak protes juga sama dia, tapi kayaknya aku yang salah nih gitu ya, karena yang lain baik-baik aja. Nah, itu juga social pressure. Dan kemudian adalah experience with attitude. Kita akan lebih mudah sekali untuk bisa meramalkan, memprediksi perilaku seseorang kalau kemudian orang itu punya pengalaman terkait dengan attitude. Misal, kalau misalnya saya mau bertanya mengenai kamu nyaman nggak di eh, kira-kira kamu bakalan nyaman nggak ya, atau sikap kamu gimana sih kalau di tempat kerja itu ada temen yang kemudian pasif di dalam kerja tim atau kerja kelompok gitu. Maka saya akan lebih mudah untuk menanyakan pada teman-teman yang punya pengalaman bekerja dalam tim dalam sebuah perusahaan gitu, daripada teman-teman yang nggak punya belum pernah bekerja sama sekali gitu ya. Jadi itu akan lebih memprediksi lebih akurat gitu daripada teman-teman yang baru lulus yang belum pernah kerja sama sekali, even part time misalnya. Saya bisa meramalkan pekerjaannya tuh bisa meramalkan perilakunya itu lebih presisi gitu ya dibandingkan dengan yang belum pernah bekerja. Jadi itu adalah experience with attitude. Nah, ini ya teman-teman, jadi employee attitude and behavior itu ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif kita bahas di pertemuan keempat, yang negatif kita akan bahas di pertemuan yang kelima. Yang negatif itu ada mengenai stres dan employee attitude and behavior, dan yang di bagian ini kita akan bahas mengenai ada 5 hal. Yang pertama adalah employee engagement, job satisfaction, organizational commitment, kemudian perceived organization support, dan kemudian yang terakhir adalah organizational citizenship behavior. Kita akan melangkah ke yang pertama, employee engagement. Employee engagement itu apa sih gitu ya? Employee engagement adalah kondisi psikologis di mana kemudian karyawan itu merasa sangat semangat sekali dengan pekerjaannya. Sehingga yang nampak itu adalah dedikasi dia terhadap pekerjaan tinggi, dan kemudian bagi dia pekerjaan tuh seru gitu ya, atau kemudian asik gitu. Nah, kenapa ini dikatakan positif gitu ya? Karena kemudian
Orang yang engage itu biasanya dia antusias, semangat, dan kemudian punya komitmen. Akibatnya apa? Akibatnya kemudian dia akan merasa termotivasi gitu ya. Oh, kan motivate itu karena dia berapi-api gitu ya. Kerjanya. Kemudian tentu saja juga produktif karena dia asik dengan pekerjaan yang ngulik gitu ya. Kemudian mau pekerjaannya bagus dan tentu saja positive work behavior. Jadi perilaku kerjanya menjadi positif. Nah, kemudian apa saja sih yang bisa membuat seorang karyawan itu engage gitu ya. Nah, ada satu teori namanya job characteristic model. Teman-teman nanti boleh search dulu nih, stop dulu videonya, terus teman-teman cari job characteristic model. Jadi pekerjaan-pekerjaan, kalau kita lihat sebuah pekerjaan, kita bisa lihat dari karakteristiknya. Yang pertama adalah apakah tugasnya tersebut bermakna atau tidak. Yang kedua, apakah ada support atau dukungan dari atasan dan organisasi. Dan yang ketiga adalah penghargaan. Yang keempat adalah perlakuan adil dari organisasi. Nah, pekerjaan yang seperti apa atau type pekerjaan seperti apa yang kira-kira bisa membuat orang yang bekerja di dalamnya engage. Yang pertama adalah tentu saja kalau tugasnya itu bermakna. Tugasnya bermakna tuh seperti apa gitu ya. Misal kalau di dalam proses, saya pernah cerita gitu. Ada seorang office boy gitu ya, cleaning service di sebuah fasilitas antariksa di Amerika. Dia ditanya gitu, pekerjaanmu di sini apa gitu ya, ditanya. Terus habis itu kira-kira kalau teman-teman jawab itu apa? Saya bersih-bersih aja kok di sini gitu ya. Saya cuma rapi-rapi gitu. Tapi dia tidak menjawab itu. Yang dia jawab adalah saya memastikan bahwa kemudian para astronot itu bekerja dengan nyaman di sini dengan lingkungan yang bersih sehingga mereka bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, itu adalah dua jawaban yang berbeda. Jawaban yang kedua adalah jawaban dia tahu bahwa pekerjaannya tuh bermakna, walaupun dalam tanda kutip itu kayak mungkin kalau orang lihat tuh sekedar bersih-bersih, tapi itu penting banget loh gitu ya. Jadi gimana kemudian organisasi bisa membuat orang melihat bahwa pekerjaan yang bermakna dan penting bagi organisasi dan penting bagi output organisasi itu ternyata sangat bisa meningkatkan engagement dari seorang karyawan. Yang kedua adalah support dan dukungan dari atasan dan organisasi. This is very clear. Kalau misalnya kita kerja nggak dapat support, tentu saja kita jadi malas-malasan kan kerjanya. Tapi beda kalau misalnya karyawan yang kerja, terus dia dapat support, Pak saya punya ide ini, terus oh iya ini bagus banget ayo gitu. Tengah jalan ada kesulitan nggak, atasannya tanya. Pasti dia akan lebih engage. Yang ketiga adalah penghargaan dan pengakuan atas peran dan pekerjaan. Ketika kita bilang penghargaan itu not just money ya, tidak hanya urusan uang dan finansial, tapi juga as simple as terima kasih sudah bekerja keras di bulan ini gitu. Jadi ada let's say kalau teman-teman lihat employee of the month gitu ya. Cuma ditempel doang sebenarnya fotonya gitu, tapi itu jadi penting banget. Karena itu part dari penghargaan dan pengakuan tadi gitu ya. Atau as simple as, saya ingat banget kalau dulu di kantor saya ada setiap 1 bulan sekali itu jadi semacam employee of the month sebetulnya. Jadi terus diumumkan di briefing, terus habis itu biasanya atasan saya cuma sekedar kasih buku gitu. Tapi kemudian biasanya ada tulisan message di dalamnya dan itu sangat menyentuh gitu ya. Dan oh ya, itu rasa untuk diakui dan dihargai itu ada di situ. Dan yang ketiga tentu saja perlakuan adil dari organisasi gitu ya. Ini sebenarnya juga related dengan poin yang ketiga gitu, bahwa organisasi yang adil itu biasanya dia akan meningkatkan engagement dari si karyawannya tentu saja. Organisasi harus bisa membedakan antara orang yang kerjanya bagus sama orang yang kerjanya biasa-biasa aja sama orang yang kerjanya nggak bagus gitu. Nah itu harusnya diperlakukan dengan adil, bukan terus dibiarin aja gitu ya. Nah, yang kedua adalah job satisfaction gitu ya. Job satisfaction itu apa? Itu adalah perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi individu mengenai karakteristik pekerjaan. Karakteristiknya itu apa saja gitu ya. Karakteristiknya nanti saya bahas di belakang gitu ya. Terkait dengan reward, terkait dengan, nah ini dia ada 2 nih.
terkait kondisi kerja dan terkait personality gitu ya. Nanti kita akan bahas di sini. Macam-macam sebetulnya yang dievaluasi, apakah tentang rewardnya, apakah tentang atasannya, apakah tentang kebermaknaan juga tadi gitu ya. Apakah kemudian jadi antara dua itu, jadi faktor internal sama faktor eksternal ya. Internal itu lebih kepada personality-nya, eksternal terkait dengan kondisi kerjanya. Nah, emang dampaknya apa sih sampai ini harus di-maintain oleh organisasi atau diperhatikan gitu ya. That's why kemudian banyak sekali penelitian tentang job satisfaction. Karena katanya kalau orang yang satisfy itu akan meningkatkan kinerjanya, akan meningkatkan OCB. OCB kita akan bahas di belakang, Organizational Citizenship Behavior. Kemudian tentu saja kalau performance-nya baik, maka kemudian kepuasan dari customer juga akan meningkat. Kemudian life satisfaction juga meningkat. Kemudian organization commitment juga meningkat, dan kemudian engagement-nya juga meningkat. Jadi ini jadi kayak titik awal sih sebetulnya untuk melihat juga apakah kemudian sikap-sikap positif lain di dalam organisasi itu terbentuk. Nah, kalau disatisfy apa yang akan terjadi? Ada 4 hal sebetulnya, bisa exit atau keluar dari organisasi. Yang kedua juga bisa kritik, voice gitu ya, atau kemudian menyatakan aspirasi dan pendapat. Bisa juga bentuknya loyalty, ya udah nerima-nerima aja, setia-setia aja. Bisa juga bentuknya adalah neglect atau cuek, nggak peduli. Nah, kalau misalnya dibagi di sini ada aktif dan pasif, ada yang sifatnya konstruktif dan destruktif. Misal ketika orang disatisfy, kemudian yang konstruktif, maka kalau dia secara aktif yang dilakukan adalah dia akan bersuara atau dia akan protes. Saya nggak suka nih kalau misalnya organisasi memperlakukan karyawan dengan tidak adil, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah sebetulnya konstruktif ya. Jadi organisasi bisa memperbaiki sistem di dalam organisasinya. Tapi yang konstruktif juga bisa pasif. Bentuknya apa? Bentuknya adalah ya udah setia, ya kerja aja, terima aja prosedurnya. Walaupun sebetulnya ini tuh sekonstruktifnya tuh ini sangat punya potensi untuk destruktif juga ya. Karena kalau nerima-nerima aja jadi organisasi jadi nggak bisa memperbaiki diri, jadi nggak tahu apa yang perlu dia lakukan gitu, nggak tahu juga perasaan dan sikapnya dari si karyawan. Tapi ada juga yang destruktif. Kalau destruktif aktif itu biasanya orang yang disatisfy itu dia bakalan keluar dari organisasi. Saya nggak suka, ya udah saya keluar aja. Itu adalah bentuk pasif. Tapi kalau yang bentuk pasif itu bentuknya adalah ya udah cuek. Ada aturan apa ya udah cuek aja, nggak diikutin gitu. Yang penting saya tetap digaji. Nah itu ada tuh kayak begitu ya, banyak banget gitu. Jadi ada aturan baru, oh ya udahlah gitu ya. Itu kan aturan. Yang penting kalau saya tetap punya pekerjaan gitu ya, gaji saya tetap aman. Nah seperti itu ada cuek, itu destruktif gitu. Itu akibatnya kalau kemudian karyawan disatisfy. Nah, apa yang kemudian bisa membentuk kepuasan kerja? Yang pertama terkait sama pekerjaannya ya, atau job conditionnya. Job condition ini termasuk juga terkait nih nanti sama terkait dengan job characteristic model. Satu, apakah pekerjaannya cukup challenging? Biasanya kalau misalnya pekerjaannya challenging itu jadi orang jadi lebih puas malahan. Bukan tergantung ding ya, challengingnya segimana gitu ya. Kalau challenging banget terus susah banget tuh juga biasanya malah jadi aduh susah banget sih gitu ya. Jadi challengingnya pas gitu. Nggak challenging juga sama. Misalnya tiap hari anak lulusan S1 psikologi misalnya tiap hari cuma suruh fotokopi. Itu kan nggak mentally challenging. Pasti lama-lama bosen gitu ya. Jadi lama-lama nggak puas. Yang kedua adalah equitable reward, yaitu penghargaan atau imbalan yang sifatnya tuh adil. Nah ini masih terkait nih tadi job engagement juga ternyata sama. Kemudian yang ketiga adalah supportive working condition. Jadi kondisi kerja yang suportif, yang mendukung, dan supportive fellow employees gitu ya. Jadi karyawan yang kemudian juga mendukung, atasan yang mendukung. Bisa juga terkait dengan personality. Loh kok personality? Iya, karena ada orang yang protesan, dikit-dikit protes. Itu juga terkait sama kepuasan tuh ya gitu. Makanya biasanya di dalam interview kerja personality juga perlu dilihat karena ini terkait sama ini nih kepuasan.
Dan kemudian personality job fit. Personality job fit itu kita udah belajar nih di pertemuan yang lalu tentang keberagaman. Ternyata penting banget untuk bisa menemukan fitness atau kecocokan antara personality orang sama pekerjaannya gitu ya. Orangnya suka ngomong tapi ditempatinnya di laboratorium yang kemudian nggak ada temennya gitu ya. Jadi pasti dia nggak bakalan happy dengan itu. Orangnya suka kerja lapangan tapi kita taruhnya di kantor di belakang meja gitu. Nah, otomatis kemudian pasti dia nggak puas dengan pekerjaannya, lebih pada kemudian karena nggak cocok. Nah, caranya gimana untuk tahu gitu ya? Karena kan tadi ternyata penting ya job satisfaction ini. Biasanya ini jadi kayak ukuran dasar sih bagi apa ya? Bagi organisasi sebelum mengukur engagement, sebelum mengukur POS dan sebelum mengukur OCB dan seterusnya. Ini adalah biasanya ukuran yang paling dasar banget yang rasanya kok mostly organisasi kemudian mengukur ini gitu ya. Ada dua cara. Yang pertama biasanya cuma global rating aja, jadi seberapa puas Anda dengan pekerjaan Anda. Tapi juga bisa juga kita tanyanya per facet gitu ya, atau per aspek. Jadi kita identifikasi elemen kunci dari pekerjaan apa, let's say kayak reward tadi gitu ya. Kemudian apalagi nih, reward, apakah kemudian cukup challenging, apakah working conditionnya gimana gitu ya. Kemudian kita pakai skala standarisasi, teman-teman mungkin belajar gimana caranya menyusun skala psikologis dan kemudian ratingnya untuk kita rating per aspeknya untuk melihat secara keseluruhan. Tapi kalau misalnya pakai ini, kita bisa lihat nih kira-kira problem dari kepuasan atau ketidakpuasan itu datangnya dari mana sebetulnya. Atau kalau yang sudah puas mana, yang belum puas yang mana gitu. Elemennya tuh very clear. Nah, ternyata tapi dari penelitian korelasi antara job satisfaction sama performance-nya tuh cuma ada di moderate. Kenapa? Karena kemudian moderate itu tengah-tengah ya, nggak terlalu kuat banget loh. Terus gimana dong? Kenapa gitu? Karena ternyata ada beberapa variabel yang ada di tengahnya gitu ya. Misalnya terkait dengan job related reward, kata dia kompleksiti pekerjaan, tadi ada perasaan diperlakukan adil dan faktor lainnya. Kita akan coba lihat gimana sih kemudian mekanismenya gitu ya. Atau gimana sih hubungannya. Ini adalah modelnya Porter sama Lawler. Dia cerita tentang gimana job satisfaction dan job performance itu dimediasi oleh reward. Kita akan lihat dulu di sini ya, misal orang mengeluarkan effortnya dengan ability trait, kemudian ada role perception, dia mengeluarkan performance tertentu. Nah, dari performance itu dia akan dapat reward. Rewardnya berupa intrinsik gitu ya, perasaan happy dengan pekerjaannya, perasaan bahwa pekerjaan bermakna, dan ada juga extrinsic seperti reward finansial gitu ya, itu adalah extrinsic. Nah, dari sini kemudian ini akan jadi ukuran apakah kemudian ini dia satisfy atau tidak. Tapi sebelum dia jadi ukuran apakah dia satisfy atau tidak, itu dia menilai dulu nih, apakah kemudian reward yang saya terima dua ini, itu kemudian itu cukup adil apa enggak. Nah, ini nanti akan jadi ukuran satisfaction-nya, gitu ya. Nah, setelah dia adil atau tidak adil gitu ya, itu akan balik lagi dia ke value of reward-nya. Gimana dia memaknai dari reward-nya. Ternyata nggak segitunya ya, aku kerja keras cuma dihargai atau diakuinya cuma segitu doang, atau malah kemudian nggak direcognize sama atasanku gitu ya, atau kemudian gajiku jadi bonusku, kenaikan gajiku sama aja sama temanku yang kerjanya biasa-biasa aja gitu ya. Kemudian akhirnya ini dari performance itu biasanya orang kan juga punya harapan ya, bahwa kalau saya kinerjanya sekerja keras ini tuh harusnya saya diakuinya lebih daripada si itu loh, gitu ya. Ini sebelum tadi dia dapat rewardnya. Nah, kesini. Nah, ternyata dua hal ini, value of reward sama perceived effort toward probability, jadi hubungan antara reward sama effort yang dikeluarkan sama reward dia, jadi harapannya dia itu akan sangat mempengaruhi di effortnya dia. Begitu dia berpikir bahwa ternyata kalau saya kerja keras dapatnya cuma segini ya, misalnya, atau kalau misalnya saya sekerja keras itu ternyata sama aja tuh
diakuinya sama aja, di recognize-nya sama teman saya yang kerjanya biasa-biasa aja. Effortnya apa? Ya udah, saya jadi biasa-biasa aja deh, saya nggak mau kerja sekerja keras itu. Ya udah, yang dia keluarin ability sama trade-nya juga nggak optimal, ya kinerjanya bisa jadi turun. Atau kebalikannya ya, begitu dia bilang, oh iya ternyata saya diperlakukan adil secara reward. Di sini dia punya harapan, oh harusnya kalau saya berlaku adil seperti ini, harusnya kalau saya effortnya besar seperti ini, bonusnya harusnya lebih gede dari dia, pengakuan dari atasan juga harusnya lebih besar gitu ya. Begitu dia dapat yang sesuai, kemudian otomatis dia merasa itu diperlakukan adil, dia satisfy. Terus ke sini value of reward, oh ya oke, ini reward yang deserve buat saya gitu ya. Kemudian dia akan mengeluarkan effortnya yang lebih 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 lagi, atau paling tidak sama dengan yang sebelumnya. Itu karena dia merasa diperlakukan oke gitu ya, dengan apa namanya, dengan usaha yang dia berikan gitu. Nah, yang ketiga adalah organizational commitment. Organizational commitment itu menunjukkan loyalitas karyawan kepada organisasi. Jadi si sikap positif ini menunjukkan apakah kemudian si karyawan itu akan seberapa besar sih kontribusinya gitu ya, atau apakah dia akan juga bertahan di dalam organisasi gitu. Nah, itu adalah komitmen gitu ya. Mungkin teman-teman sudah terbiasa juga dengan istilah komitmen gitu ya. Kalau misalnya secara spesifik definisinya adalah penerimaan terhadap tujuan, nilai organisasi, kemampuan untuk berkontribusi, dan keinginan untuk bertahan gitu ya. Dan menggambarkan seluruh perasaan dan sikap karyawan terhadap organisasinya. Nah, kita akan lihat nih kayak gimana. Nah, ini dia. Ada affective commitment, ada 3 hal gitu ya. Ada affective, ada continuous, kemudian ada normatif. Kalau affective karena terkait dengan perasaan, maka di sini adalah organisasi bertahan karena dia punya ikatan emosional yang kuat dengan organisasinya gitu ya. Saya merasa, let's say, saya melihat misalnya beberapa organisasi yang punya basis dengan values nih, misalnya katakanlah UAD dengan Muhammadiyah gitu, kemudian organisasi-organisasi keislaman tertentu misalnya berbasis agama dan seterusnya, itu biasanya komitmennya yang lebih kuat itu adalah affective gitu ya, affective commitment. Terus yang kedua itu adalah continuous commitment. Continuous commitment itu adalah karyawan yang bertahan kalau misalnya dia lebih pada, kalau aku keluar itu ada cost yang harus aku keluarin gitu ya, ada biaya yang harus aku keluarin. Misal saya nggak akan keluar dari perusahaan A sebelum 1 tahun karena kemudian kalau saya keluar saya harus bayar denda gitu. Nah, itu adalah continuous commitment gitu ya. Jadi bukan karena dia punya perasaan terikat tuh, tapi lebih karena ada biaya yang harus saya bayar gitu. Atau memang kemudian kayak sekarang pandemi gitu ya, saya sebenarnya udah nggak pengen sih kerja di sini, tapi susah cari kerjaan gitu kan. Yang ada ntar malah saya pengangguran. Nah, itu adalah continuous commitment. Ada juga normatif commitment. Dia bilang seorang karyawan itu bertahan karena merasa ada tanggung jawab yang harus diselesaikan gitu ya. Jadi karena merasa pekerjaannya tuh masih dibutuhkan di situ. Jadi lebih kepada rasa tanggung jawab. Jadi saya mau resign sih sebenarnya ini, tapi ada tanggung jawab saya selama project yang belum saya selesaiin. That's why kemudian saya akan bertahan di sini deh sampai projectnya selesai. Setelah projectnya selesai ya sudah, saya bakalan keluar gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah normative commitment. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi komitmen. Yang pertama itu adalah type and variety of work gitu ya. Jadi setiap jenis pekerjaan itu akan menghasilkan komitmen yang berbeda. Mungkin kalau pekerjaan yang gampang kita carinya lagi gitu ya, optionnya itu kemudian orang cenderung akan punya komitmennya rendah karena optionnya banyak di luar gitu ya. Terus yang kedua adalah otonomi
autonomy involved in the job. Nah, itu adalah level apakah kemudian orang punya otonomi di dalam pekerjaannya. Biasanya semakin otonom, maka kemudian komitmennya juga akan semakin tinggi. Yang ketiga juga level of responsibility. Bila semakin tinggi level of responsibility-nya, orang juga cenderung akan lebih commit. Kemudian quality of social relationship, semakin bagus kualitas hubungan sosialnya di dalam organisasi, di dalam pekerjaan, maka orang cenderung akan commit. Compensation very clear ya, tambah gede compensationnya atau tambah adil sebetulnya, itu juga akan semakin tinggi komitmennya. Kemudian chance of advancement, jadi kalau misalnya pekerjaan itu menawarkan pengembangan diri yang lebih bagus, maka kemudian komitmen yang terbentuk juga akan lebih bagus. Kemudian perceive congruence between organization and employees values. Jadi ada kesesuaian antara values organisasi dan valuesnya employee. Semakin sesuai maka orang semakin komit gitu ya. Saya menjunjung tinggi asas integritas, maka tentu saja kalau saya bekerja di perusahaan yang juga menjunjung tinggi nilai integritas, saya cenderung akan komit daripada saya masuk ke organisasi yang kemudian gampang disogok atau gampang menjogok misalnya kayak begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah yang kedelapan adalah age education time on the job of employees. Jadi sebetulnya semakin tua karyawan itu akan semakin komit. Semakin rendah education itu juga biasanya kan semakin komit. Dan semakin lama orang bekerja di pekerjaan itu dia akan semakin komit. Misal orang yang bekerja di perusahaan A gitu ya, jadi engineer baru 1 tahun, dia tidak akan lebih komit daripada engineer yang sudah bekerja di situ selama 10 tahun misalnya kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi itu yang mempengaruhi komitmen organisasi. Dan berikutnya adalah ada perceived organizational support. Perceived organizational support adalah persepsi karyawan tentang seberapa besar sih organisasi itu bisa menilai kontribusinya dan memperhatikan kesejahteraan mereka. Jadi mereka tuh merasa disupport. Katanya, menurut penelitian, semakin karyawan merasa organisasi memberi dukungan, maka kemudian dia akan menunjukkan kinerja yang positif. Gitu ya. Jadi dia merasa bahwa organisasi ini support sama saya. Dan akibat lebih jauhnya apa adalah bahwa dia akan semakin bahagia di tempat kerjanya gitu ya. Happy dia dalam bekerja dan semakin mengurangi angka turnover dan absenteeism. Absenteeism tuh jarang masuk gitu ya. Nah, apa saja dukungannya tuh bentuknya apa saja? Yang pertama bisa jadi dukungan terhadap pekerjaannya sendiri. Jadi kalau misalnya dia mengalami kesulitan, dia bisa dapat support. Kemudian yang kedua adalah pengertian organisasi terhadap nilai karyawan. That's why saya masih ingat banget gitu, ada salah satu teman yang kemudian keluar karena dari pekerjaannya, karena kemudian pada waktu jam sholat itu walau rapat gitu ya, jam sholat itu tetap bablas gitu ya, sampai waktu sholatnya lewat. Akhirnya dia merasa organisasi ini tidak mensupport saya mempraktekkan nilai-nilai keagamaan saya, terus dia keluar. Kemudian juga dukungan terhadap minat karyawan, tentu saja gitu ya. Jadi dukungan terhadap dia minatnya kemana sih gitu ya, atau dia happy-nya bekerja dengan cara apa sih, misalnya kayak gitu. Kalau disupport dia akan lebih semangat lagi kerjanya. Dukungan emosional juga gitu ya. That's why kalau sekarang juga banyak sekali organisasi yang kemudian menyediakan fasilitasi untuk tidak hanya permasalahan fisik tapi juga permasalahan psikis gitu ya. Jadi kalau dulu yang disediakan di organisasi itu hanya klinik dokter, kalau sekarang banyak organisasi juga menyediakan klinik psikologis loh gitu ya, buat di organisasinya buat mensupport emosi karyawannya. Dan kemudian tentu saja dukungan terhadap pengembangan karyawan gitu ya, personal growth-nya, mau mengembangkan diri ke arah mana, karirnya mau ke arah mana gitu, atau kemudian untuk pekerjaannya supaya dia lebih optimal, dia harus dikembangkan apa, ada program training apa gitu ya, ada coaching apa. Nah itu yang kemudian membuat karyawan juga merasa disupport. Dan yang terakhir adalah OCB, Organization Citizenship Behavior. Kalau dari tadi kita masih berbicaranya itu di level sikap gitu ya. Bagaimana kemudian orang merasa
bagaimana kemudian uh, orang menunjukkan evaluasinya. Nah, kalau ini tuh udah di level perilakunya gitu ya. OCB itu adalah perilaku sukarela dari karyawan uh, yang dia sebetulnya yang dia lakukan itu di luar tanggung jawabnya gitu ya. Jadi ibaratnya apa ya? Going extra miles gitu ya. Kerjanya tuh lebih dari yang diharapkan gitu ya, lebih dari yang diharapkan, beyond expectation gitu ya. Sehingga itu bisa berdampak positif bagi organisasi. Jadi dia kerja dia, nah ini nih ada nih, kerjanya melebihi harapan organisasi. Contohnya apa gitu, misalnya menolong gitu ya. Jadi ada temennya satu tim, dia udah selesai jam 5 sore, tapi temennya mengalami kesulitan. Terus kenapa? Kamu kesulitan apa? Ada yang mau dibantu apa gitu ya. Terus yang kedua itu sportsmanship, mau berkorban untuk kepentingan organisasi atau tim kerja. Ya wes lah, nggak apa-apa, saya datang deh hari Sabtu atau Minggu deh kalau emang kemudian butuh, padahal bagiannya udah selesai misalnya kayak gitu. Kemudian juga loyalitas gitu ya, apa namanya, walaupun organisasi sekarang bayarnya, terutama misalnya masa pandemi ini cuma bisa bayar gaji separuh, 3/4, tapi organisasi ini tuh telah memberikan banyak hal pada saya selama saya bekerja gitu ya, atau untuk kehidupan keluarga saya, makanya saya mau stay di sini gitu ya. Dan kemudian juga mempromosikan hal positif, organisasi saya nyaman loh gitu-gitu. Inisiatif tentu saja, walaupun belum disuruh atasannya misalnya, tapi dia punya inisiatif yang sangat bagus. Misal, Pak, project ini belum dimulai, sebetulnya harusnya dimulai bulan depan, tapi kayaknya kita bisa lebih awal deh untuk mempersiapkannya, untuk bikin rapat nih, gimana Pak? Oh gitu, itu atasan pasti seneng banget tuh ya, seperti itu. Kemudian civic virtue, menunjukkan perilaku terpuji, sesimpel menghemat listrik, memungut sampah yang berceceran. Ini sebetulnya terkait juga sih sama apa namanya, inisiatif gitu. Kalau dulu ada, saya punya teman itu yang sampai seperti itu. Jadi kalau sudah apa, mengingatkan gitu ya, misal Mbak itu konsep nota dinas jangan pakai kertas baru, karena kertas bekas aja gitu. Walaupun kemudian belum ada aturan bakunya terkait dengan itu. Oh iya gitu, that's part of civic virtue. Dan ada juga self development. Jadi mau mengembangkan diri dalam rangka juga mengembangkan organisasinya. Jadi oh ya udah, kayaknya butuh deh dalam pekerjaan saya, butuh ini deh gitu. Kalau saya ikut training ini kayaknya bagus deh. Terus akhirnya dia ngajuin misalnya kayak gitu ya. Nah, sekarang dari 5 tadi gitu ya, itu kan semua adalah sikap dan perilaku positif karyawan. Caranya gimana sih supaya membangun itu semua gitu ya? Karena ternyata itu efeknya sangat bagus sekali bagi organisasi. Yang pertama tentu saja membangun iklim organisasi yang positif gitu, supaya kerjanya jadi nyaman ya karyawannya. Kemudian dari sisi pekerjaan juga kita bisa mengubah struktur pekerjaan. Misal dengan rotasi, job enlargement, job enrichment. Jadi karyawan itu merasa happy dengan pekerjaannya, bukan hanya dengan kondisinya. Kalau tadi iklim itu kan dengan kondisi situasi lingkungan. Tapi kalau apa namanya, struktur pekerjaan itu terkait dengan pekerjaannya sendiri gitu ya. Kalau teman-teman ingat tadi ada job characteristic model. Gimana sih supaya kita mendesain pekerjaan di mana orang bisa merasa bermakna, misalnya kayak gitu. Yang ketiga, dengan mengubah sistem kompensasi gitu. Gimana, dari tadi kan juga banyak ya, ketika kita bicara tentang sikap dan perilaku positif, kita banyak bicara tentang reward, dan rewardnya tidak hanya terkait dengan finansial ya teman-teman, tapi juga reward non finansial. Bagaimana memberi pengakuan gitu ya, bagaimana kemudian menghargai karyawan gitu. Nah, tapi juga termasuk reward yang finansial juga gitu ya. Gimana sih kemudian kita mendesain sistem reward di dalam organisasi itu adil gitu bagi karyawan, dan karyawan merasa happy dengan reward yang mereka terima. Kemudian kalau sekarang tuh juga lebih ke jadwal kerja yang fleksibel katanya. Jadi jadwal kerja dan tempat kerja yang fleksibel ya kalau sekarang ya perkembangannya ya. Jadi nggak mesti harus ke kantor. Misalnya kayak sekarang fasilitasnya, tapi juga ada
atau kemudian ada flexi time gitu ya. Jadi terutama kalau kita sangat memahami bahwa karyawan itu punya multiple role gitu ya. Misal kayak yang perempuan itu punya peran jadi ibu gitu. Gimana sih caranya supaya dia bisa menjalankan peran jadi ibu plus jadi karyawan juga sekaligus gitu ya. Maka kemudian bisa ada flexi time tadi dengan batasan-batasan tertentu, atau terkait juga sehingga dia happy kan, dia bisa menjalankan dua perannya dengan baik. Atau juga terkait dengan kondisi lingkungan, misal kalau teman-teman kerja di Jakarta itu macetnya luar biasa gitu ya, kebijakan flexi time itu kemudian sangat membantu sekali karena orang telat itu nggak enak banget di jalan perasaannya gitu ya, terburu-buru dan seterusnya. Nah ini bisa meningkatkan sikap positif juga. Kemudian juga membuat variasi benefit program gitu ya. Jadi kalau tadi reward, kalau ini benefit gitu ya. Jadi bikinlah variasi yang kemudian bisa tidak hanya menyentuh si karyawan sebagai seorang individu, tapi bisa juga kita menyentuh ke keluarganya. Karena biasanya kalau kemudian benefit program ini terkait juga sama keluarga, itu yang mensupport untuk bekerja itu ya keluarganya juga gitu ya. Wah, seneng nih bapak atau ibu kerja di perusahaan ini karena kemudian dapat benefit. Misalnya bentuknya apa, macam-macam nih. Misal terkait dengan kepemilikan rumah, kendaraan ownership gitu ya, house ownership atau car ownership, atau kita membuat bahwa ada program pensiun yang terencana gitu ya. 5 tahun sebelum pensiun mereka ada program pelatihan gitu ya. Bahkan ada yang 6 bulan sebelum pensiun atau 1 tahun sebelum pensiun mereka diberi pilihan dalam tanda kutip tuh untuk persiapan pensiun, bisa kerjanya aktif, bisa kerjanya inaktif. Kerjanya aktif tuh tetap datang ke kantor sampai masa pensiun, tapi bisa juga inaktif. Jadi selama masa pensiun itu dia sebetulnya nggak ke kantor tapi tetap dibayar, dia sambil mempersiapkan pensiunnya. Misal mau yang ada yang buka usaha atau memang hanya sekedar mau menghabiskan waktu bersama keluarga, karena kan biasanya beberapa orang yang pensiun itu kaget gitu ya. Atau kemudian ya program pensiun secara finansial itu juga kemudian sudah dihitung dengan baik, jadi tidak ada penurunan standar hidup misalnya. Nah itu benefit-benefit program itu secara secara riset itu ternyata memang mampu meningkatkan sikap dan perilaku positif dari karyawan gitu ya. Nah, sampai di situ teman-teman, minggu depan insya Allah nanti kita ketemu lagi masih membahas mengenai sikap dan perilaku kerja di dalam organisasi, tapi yang negatif gitu ya. Kalau hari ini yang positif, di depan yang negatif tuh yang seperti apa sih gitu. Seperti itu, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi minggu depan insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.